Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل المسلمين عيدا مباركا وجعل في قسط إبراهيم عبرة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik, ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali menggelar ibadah salat Idul Adha sebagai wujud kegembiraan setelah kemarin diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Zulhijjah, puasa Tarawiyah dan puasa Arafah. Sebuah ibadah yang dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Inilah wujud kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sangat menginginkan agar hamba-hambanya kembali kepadanya dalam keadaan radiyatan mardiyah, yaitu sosok hamba yang jiwanya ridho, puas, senang dan cinta kepada Allah atas segala pahala dan ganjaran yang diterima. Hari ini kita berada di atas garis waktu tahun 2026, sebuah zaman di mana teknologi kecerdasan buatan, digitalisasi dan kecepatan informasi telah merombak cara kita hidup. Selamat datang di hari Raya Kurban tahun ini, di mana hidup kita sudah dikelilingi teknologi digital yang makin canggih. Di tengah kemajuan yang luar biasa ini, manusia seringkali mengalami krisis yang sama, krisis makna dan krisis ketulusan. Idul Adha hadir bukan sekedar ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah sebuah momen pengingat tentang penyembelihan ego. Mari kita bedah 4 pesan fundamental, dari sisi orang tua, dari sisi anak, dari sisi keluarga, dan dari sisi masyarakat, dari madrasah Ibrahimiyah untuk kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dari sisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang bapak anti gengsi sedunia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah tentang membuang gengsi. Bayangkan, beliau adalah tokoh besar, tapi diperintahkan menyembelih putra kesayangannya sendiri. Kalau kita hidup di zaman itu dan punya media sosial, mungkin kita sudah sibuk bikin thread panjang, kali lebar kali tinggi, atau curhat di podcast tentang betapa beratnya ujian hidup kita. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Beliau tidak butuh validasi netizen. Beliau hanya butuh ridha Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara.
Yang artinya Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Lihatlah gaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak pakai pokoknya, beliau mengajak dialog. Ini pelajaran buat para orang tua di tahun ini, di zaman ini. Jadilah orang tua yang asik diajak ngobrol. Jangan cuma bisa memerintah, tapi jarang mendengar. Kadang anak-anak kita bukan tidak mau taat, mereka cuma butuh didengar curhatnya tentang beratnya tekanan mental di sekolah atau di tempat kerja. Yang kedua, dari si Nabi Ismail alaihissalam, generasi Z yang paling kecil. Lalu lihat respon Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak membalas dengan, duh ayah nggak ngerti kesehatan mental aku ya, atau ayah kok toksik banget sih. Beliau justru menjawab dengan penuh ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran selanjutnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, artinya Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah level chill atau tenang yang paling tinggi. Beliau tahu bahwa kalau Allah yang perintah, hasilnya pasti good ending. Pelajaran buat anak muda sekarang, jangan terlalu sering overthinking. Selama kita di jalur yang Allah ridhoi, jangan takut kehilangan masa depan. Masa depan kita bukan di tangan HRD, tapi masa depan kita di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketahanan keluarga di era disrupsi. Satu hal yang luar biasa dari kisah ini adalah dialog antar Nabi Ibrahim yang tidak otoriter. Beliau bertanya kepada Ismail alaihissalam, bagaimana pendapatmu? Dan Ismail yang dididik dengan keimanan menjawab dengan keteguhan yang luar biasa. Di tahun ini, di zaman ini, tantangan keluarga yang sangat berat. Anak-anak kita lebih banyak dididik oleh layar gadget daripada oleh orang tuanya. Ada jarak komunikasi yang lebar antara orang tua dan anaknya. Kisah Nabi Ibrahim, Ismail mengajarkan kita bahwa keimanan adalah pondasi. Tanpa iman, anak-anak akan rapuh menghadapi kerasnya zaman ini. Yang kedua, komunikasi adalah jembatan. Dengarkan anak-anak kita, bimbing mereka dengan kasih sayang, bukan hanya dengan perintah. Yang keempat, kurban sebagai manifestasi empati sosial. Itu adalah hari di mana struktur sosial disatukan melalui daging kurban. Di tengah kesenjangan ekonomi yang makin lebar, kurban adalah instrumen Islam untuk memastikan tidak ada tetangga yang tidur dalam keadaan kelaparan. Rasulullah SAW peringatkan dengan keras bagi mereka yang mampu namun enggan berkurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhah fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta pada tahun itu, namun ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah keteguran bagi gaya hidup hedonisme dan individualisme. Kurban mengajak kita bahwa kekayaan kita bukanlah milik kita sepenuhnya. Ada hak fakir miskin di sana. Di saat dunia mungkin semakin dingin karena interaksi digital, mari kita hangatkan kembali dengan kepedulian nyata. Masalah kurban bukan soal seberapa berat sapi kita atau kurban kita atau kambing kita. Masalahnya adalah apa kita ikhlas. Jangan sampai kita kurban sapi limusin seberat 1 ton, tapi niatnya cuma supaya masuk konten, supaya diuji tetangga sebagai sultan kurban. Ingat, Allah tidak butuh dagingnya. Allah hanya butuh keimanan dan ketakwaan kita. Jadi, kalau hari ini kurban kambing yang badannya mungkin agak langsing, jangan minder. Yang penting belinya pakai uang halal, bukan uang hasil haram. Yang penting hatinya tulus,
karena di mata Allah ketulusan si miskin yang berkurban kambing kecil jauh lebih mulia daripada si kaya yang berkurban dengan saru besar, tapi tujuannya cuma pencitraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung hewan yang kita sembelih hari ini tidak akan sampai dagingnya dan darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sana adalah ketakwaan kita sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37. Semoga perayaan Idul Adha tahun ini bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan menjadi titik balik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih tangguh dalam memegang teguh tali agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ikhlasi bil ibadah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah Idul Adha yang Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita sadari bahwa hidup ini adalah rangkaian ujian. Nabi Ibrahim lulus ujian karena beliau memprioritaskan Allah di atas segalanya. Kita pun diuji dengan harta, keluarga, dan kesenangan dunia. Mari kita berdoa agar Allah meneguhkan hati kita, memberi kedamaian bagi kita, bagi bangsa ini, bangsa kita, dan memberi pertolongan bagi saudara kita di seluruh dunia yang tertindas. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa tasfazu wa taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa idil syirka wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ya'idukum bil birri wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qultullaha yadhkurukum wa dhikrullahi akbar. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi